Siang teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya. Kali ini saya ingin membahas tentang kenapa semakin banyak manusia yang sekarang mengalami gangguan ansietas atau gangguan cemas. Jadi saya kenal istilah ansietas atau gangguan cemas itu di tahun 2012 karena pertama kali saya mengalami hal itu. Ya, serangan panik yang pertama kalinya, karena ya sudah dijelaskan saya di konten-konten saya sebelumnya bahwasanya saat itu ada gangguan pekerjaan atau tekanan pekerjaan yang hebat yang mengakibatkan saya kurang istirahat dan tekanan yang luar biasa, deadline yang sangat ketat, dan akhirnya menyebabkan terjadinya gangguan panik. Kemudian saya mulai mencari-cari apa itu gangguan panik dan menemukan grup yang membahas tentang gangguan panik sendiri, ya. Ada di Kaskus, kemudian ada di Facebook juga. Lalu kemudian saya mencari-cari, saat itu mungkin membernya itu baru ya sekitar 1.000 orang, ya. Namun kini udah mencapai 30.000 orang. Nah, kenapa itu bisa selama 12 tahun terakhir ini sangat tinggi, ya, pertumbuhannya itu? Karena menurut saya pada saat itu mungkin sebenarnya sudah ada, tapi pada dahulu kala itu mungkin orang tidak begitu mengerti karena gangguan mental atau gangguan cemas itu lebih dianggap sebagai gangguan, ada yang menganggap sebagai gangguan jin atau gangguan cemas, karena secara fisik orang yang mengalami gangguan cemas itu dites secara kesehatan itu semuanya pasti bagus, semuanya sehat. Dites darah, dites jantung, kemudian dites USG mungkin. Secara medis tidak ada penyakit yang ditemukan. Tapi secara sensasinya, ya, seperti apa yang dirasakan oleh orang itu berat sekali untuk menjalani hidup. Bahkan untuk keluar rumah aja itu sensasinya udah luar biasa. Bisa keliengan, bisa mual-mual, bisa muntah. Nah, di situ saya mulai meneliti atau mencari tahu, ya, kenapa orang dengan gangguan ansietas itu makin lama makin bertambah. Yaitu satu, dulu mungkin selain orang tidak tahu karena itu kena penyakit ansietas atau gangguan cemas, jadi pola hidup manusia modern sekarang ini atau manusia di zaman milenial ini cenderung lebih semuanya mengejar materi, atau banyak yang karena kebutuhan hidup akhirnya mengejar, sehingga tekanan hidupnya lebih berat dibandingkan dengan orang zaman dulu. Zaman dulu mungkin orang dilahirkan untuk pergi ke sawah, kemudian mencangkul, kemudian untuk makan sehari-hari dan cukup. Nah, itu udah dikatakan layak gitu, ya. Mungkin sekitar tahun 80-an gitu. Pada saat itu
dunia belum seperti sekarang ini ya. Nah, kemudian mulai ada permintaan atau pekerjaan-pekerjaan yang berat di era-era ini, ditambah lingkungan sosial yang persaingan di lingkungan sosial. Misalnya ada orang punya atau teman punya handphone baru, akhirnya orang itu pengen handphone baru juga. Itu menyebabkan pikiran kita tertekan tidak ada habisnya. Ada orang punya mobil baru atau motor baru, kemudian tekanan di dalam diri itu kuat untuk memiliki juga bersaing dengan tetangga atau orang lain. Kemudian ada orang punya karir bagus, nah itu tekanan dari dalam itu menyebabkan gangguan-gangguan jika dipikirkan secara berlarut-larut, menyebabkan stres yang semakin lama semakin menumpuk setiap harinya. Kenapa saya kalah, kenapa saya tidak bisa seperti orang itu menyebabkan stres yang menumpuk, kemudian pekerjaan ditambah dengan pekerjaan-pekerjaan seharian yang dikejar deadline. Nah, itu bisa juga menyebabkan banyaknya orang dengan gangguan cemas. Kemudian yang terakhir, berhati-hati ya dengan penggunaan HP. Banyak orang sekarang ini atau anak-anak sekarang itu bermain HP tanpa kontrol. Game itu menyebabkan kepala seseorang itu bekerja terus-menerus selama dia memegang HP dan bermain game fokus gitu ya. Kita lihat banyak orang-orang yang akhirnya tumbang pada saat bermain HP. Nah, itu karena otak bekerja terus-menerus, diforsir, kemudian bahkan kurang tidur juga, secara 24 jam kurang tidur. Nah, itu bisa menyebabkan otak kita itu diforsir, jadi menyebabkan ibaratnya otak yang punya keseimbangan atau kekuatan itu akhirnya keseimbangannya pun menjadi ambrol atau pertahanannya pun ambrol karena hal itu. Jadi hati-hati untuk anak-anak yang atau para remaja yang suka bermain HP dengan diforsir, itu juga bisa menyebabkan gangguan mental. Jadi yang pertama tadi karena masalah pola hidup ya. Pola hidupnya zaman sekarang banyak tuntutan dari hal ekonomi atau karir, kemudian kesenjangan sosial. Kemudian yang kedua itu pola hidup yang saat ini berubah dari yang dulu orang berpikir istirahat cukup, sekarang istirahat kurang karena banyak main gadget, karena otak diforsir karena bermain game atau bermain HP selama mungkin sehari-hari. Kemudian yang ketiga, zaman dulu orang tidak tahu kalau itu adalah kena gangguan cemas, pikirannya gangguan setan atau gangguan jin di pikirannya. Nah, itu mulai saat ini mungkin teman-teman semua bisa mulai mengerti ada ternyata penyakit yang disebabkan oleh gangguan pikiran yang menyebabkan kecemasan. Kemudian selanjutnya gangguan lambung ya, ini paling banyak. Jadi tadi dari sekian banyak itu stres, kemudian pola hidup tadi juga bisa menyebabkan gangguan lambung dan akhirnya menyebabkan kecemasan. Oke, itu menurut saya kenapa saat ini penderita asam lambung dan ansitas itu meningkat dengan tajam. Jadi teman-teman semua harus hati-hati, lebih bijak lagi dalam menjalani hidup.
Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat jiwa raga. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat jiwa raga.